Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari, yaitu ulama Banjar abad ke-18. Sebagaimana dalam muqaddimah pengajian minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa isi kitab Ad-Durrun Nafis ini berkaitan dengan ilmu hakikat, atau dalam dunia akademis yang diajarkan dalam kitab ini termasuk tasawuf falsafi. Ketika membahas tasawuf falsafi tidak bisa lepas dari tokoh besar pada abad 13, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, atau yang dikenal dengan Ibnu Arabi. Faktanya di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Nafis banyak mengutip pendapat-pendapat dan pandangan soal tauhid ahli kasfi yang merujuk pada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Fakta terbaru pengaruh Ibnu Arabi cukup dominan di Nusantara, terutama pada abad 16, 17, 18, 19 sampai awal 20 itu pengaruh tasawuf falsafi yang merujuk pada Ibnu Arabi ini cukup dominan di Nusantara, bahkan sampai Patani Thailand, sampai Mindanao Filipina, sampai Terengganu Malaysia. Ini artinya bahwa hampir 3 abad lebih kajian-kajian hakikat atau kajian-kajian tasawuf falsafi menjadi kajian pokok para ulama Nusantara. Mulai dari Syekh Hamyah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Burhanuddin Ulakan di Padang, Syekh Muhyi Pamijahan di Jawa Barat, kemudian menyebarkan di Pulau Jawa. Kemudian Syekh Nafis ini berasal dari Banjar. Kemudian ada Syekh Yusuf Al-Makassari yang mengembangkan di Makassar. Kemudian ada Syekh Dawud Al-Fatani mengembangkan di Fatani Thailand. Ada Syekh yang mengajarkan di Mindanao Filipina, dan termasuk Syekh Abdul Malik yang mengajarkan tasawuf falsafi di Terengganu Malaysia. Jadi artinya kita bisa memahami bahwa kajian-kajian tasawuf falsafi selama 3 abad lebih itu menjadikan kajian pokok. Kemudian muncul pertanyaan di abad 20 mulai dari 1900
ya 1, 2, 3 sampai kemerdekaan, kajian-kajian hakikat ini hampir tiarap, sirna, ya, karena ada fatwa yang menganggap ajaran martabat 7 itu dianggap ajaran sesat. Gitu. Nah, fatwa ini dijadikan sebagai rujukan ya, Belanda untuk pelarangan penyebaran tasawuf di Nusantara, ya, mulai dari Aceh, di Jawa, dan juga di pulau-pulau yang lainnya. Maka di abad 21 ini menurut saya ya sudah saatnya kita menghidupkan kembali, yaitu ajaran-ajaran tasawuf, ajaran hakikat yang pernah menjadi ajaran pokok ulama Nusantara. Selama dengan catatan yaitu pemahamannya tetap berpegang pada akidah Asy'ariyah, ya, menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah, ya, tidak mencampur aduk antara hamba dan Tuhan atau yang disebut ilhad. Ini yang menjadi titik kritisnya orang yang memahami ajaran hakikat itu. Apabila pemahamannya lurus, tetap berpegang pada prinsip akidah Asy'ariyah, ya, menjaga tanzih Allah, ya, maka potensi terjadinya konflik pro kontra itu dapat dihilangkan. Karena pemicunya kontroversi sejak zaman Syekh Siti Jenar, kemudian Syekh Nuruddin Araniri, itu terjadinya pemahaman mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Nah, ini yang disebut ilhad. Dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad, ya, dalam memahami nama-nama Tuhan itu. Jadi ya, selama pemahaman kita berpegang pada akidah Asy'ariyah, ya, dan tetap berpijak pada Al-Quran dan hadis dan praktek syariat yang konsisten dan istiqomah, maka tidak akan menimbulkan pro kontra atau perdebatan. Nah, sebab seringkali ya orang yang sebelumnya tidak kenal agama kemudian ujuk-ujuk memahami ajaran hakikat, lah terkadang hakikat ini yang dia belum pahami kemudian disampaikan kepada orang lain. Akhirnya muncullah pemahaman-pemahaman yang sepotong-potong yang menyebabkan terjadinya salah paham. Jadi saya tegaskan bahwa ajaran hakikat yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, termasuk Syekh Nafis Al-Banjari, tetap dalam koridor paham akidah Asy'ariyah. Nah, sekalipun setelah kita memahami akidah Asy'ariyah, ada tingkatan tauhid ahlu kasfi, ya, yaitu tauhidnya ulama-ulama hakikat, ya, tetapi dasar dan pijakannya tetap akidah Asy'ariyah itu. Pembahasan pada minggu yang lalu sudah sampai pada muqaddimah awal, ya, masih belum selesai. Saya ulangi lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai permulaan, ya, dalam pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis, ya. Kemudian dilanjut dengan alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhul ulama. Jadi segala puji milik Allah yang telah memuliakan Bani Adam, ya, jadi Bani Adam dimuliakan oleh Allah dan memilih di antara Bani Adam itu yaitu para ulama.
Jadi ulama ini hasil seleksi dari ya Bani Adam. Ya, namanya manusia banyak. Tapi yang levelnya menjadi ulama yaitu sedikit. Ya, sebab untuk menjadi ulama ya harus memiliki penguasaan disiplin keilmuan. Ya, mulai dari ilmu yang dasar ya, nahwu shorob, kemudian ilmu-ilmu pelengkap lainnya seperti fikih, usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantek ya. Kemudian ditambah lagi ilmu hadis, ilmu tafsir ya, kemudian ditambah lagi referensi-referensi kitab muktabar. Maka dengan penguasaan keilmuan yang utuh tersebut ya, orang tersebut layak untuk disebut sebagai ulama. Itu artinya apa? Sumber keilmuan sudah dikuasai. Metode istinbat hukum sudah dikuasai. Ya, istidlal ya dalam mencari solusi hukum sudah dipahami, sehingga tidak keraguan sedikit pun ketika melakukan sebuah ijtihad memiliki dasar pondasi yang kuat. Berbeda dengan ulama ya, ulama yang tidak memenuhi standar, artinya ulama karbitan ya. Ini yang paling berbahaya dan ini disyaratkan oleh Nabi ya, khawatirnya wabakiyal juhala, kata Nabi dalam hadisnya ya, tersisa orang-orang yang bodoh yang mereka tidak menguasai ilmu dengan utuh dan benar, kemudian dia diangkat menjadi seorang ulama. Apa dampaknya? Wa aftau bi ghairi ilmin, mereka akan berpendapat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. Ini yang paling berbahaya. Itu. Kemudian selanjutnya wahtaru aidun minhumuz zuhad, dan di antara para ulama diseleksi lagi, yaitu ulama-ulama yang levelnya zuhad, ahli zuhud. Kemarin sudah disampaikan penjelasannya. Zuhud di sini yaitu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Itu. Artinya apa? Dunia, ya, jabatan, ya, material semua tidak dimasukkan ke dalam hati, cukup sebatas di tangan. Itu yang dimaksud dengan zuhud, yaitu menjaga hati dari selain Allah. Kemudian di antara para ahli zuhud ini ada yang memperoleh namanya ulama-ulama yang khos, yang memiliki asror ilahiyah, maka mereka disebut hukama. Jadi hukama itu ulama yang memiliki ya kedalaman ilmu dan memiliki koneksi ya terhadap sumber ilmu, akhirnya melahirkan ya kalimat-kalimat yang bijak, sikap-sikap yang bijak, karena ruhaninya sudah terkoneksi dengan yaitu al-alim, yaitu zat yang menjadi sumbernya ilmu. Kemudian wal kuroma, kuroma itu mereka-mereka yang mendapatkan anugerah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengangkat derajat mereka menjadi kuroma ya karena ketaatannya kepada Allah ya sudah teruji dan sudah mendapatkan pengakuan oleh Allah, yaitu dengan diangkat derajatnya sebagai kekasihnya. Itu. Kemudian selanjutnya mu'alif menjelaskan lagi, di antara ulama yang sudah demikian langka dan sulit ya, dari ulama seleksi menjadi zuhad, seleksi lagi menjadi hukama, seleksi menjadi kuroma, diseleksi lagi wa faddala al-arifina billah,
ternyata Allah memberikan satu anugerah kemuliaan kepada para arifin billah, yaitu ulama-ulama yang mengenal Allah. Itu. Siapa ulama yang mengenal Allah? Yaitu ulama yang memahami kajian-kajian ilmu hakikat. Maka mereka disebut sebagai arifin billah. Ya. Jadi ini lebih spesifik gitu. Dia mengenal Allah, wasifati, dan mengenal sifat-sifat Allah, wal asma'i, dan mengenal juga nama-nama Allah. Itu. Jadi level arifin billah ini istimewa. Lah, orang yang mencapai makom arifin billah pasti ada prosedurnya. Paling tidak mereka setelah mengaji ilmu-ilmu hakikat atau yang disebut tasawuf falsafi, memiliki pemahaman yang utuh, landasan dalil yang kuat dan kokoh, ya, tetap berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah. Nah, mereka yang berpegang pada prinsip-prinsip ini, ya insya Allah tidak mengundang perdebatan, ya, seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ya, seperti Imam Ghazali, gitu. Ya, itu ulama-ulama yang memiliki disiplin keilmuan, ya, secara tertib antara syariat dan hakikat, ya, sama-sama berjalan seiring. Kemudian selanjutnya, wa adzaqahum ladatal mahabbah, para arifin billah, ya, ini mereka mendapatkan anugerah. Adzaqahum, Allah memberikan anugerah, yaitu menikmati, ya, merasakan ladatal mahabbah, kelezatan mahabbah, ya, cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang sampai wa'adzaqahum, ya, ladatal mahabbah, ya ini ya para arifin billah. Jadi benar-benar merasakan kelezatan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang levelnya semakin istimewa. Wa'atallahum, ini di sini wa'atallahum, ya, tapi menurut saya itu watola'a pakai ain, ada ainnya, ya. Maksudnya Allah menyingkapkan kepada mereka hakikatul asya. Allah menyingkap kepada ulama-ulama yang sampai pada makom arifin billah, yaitu hakikat asya. Hakikat asya itu hakikat segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya ya alam semesta seisinya. Jadi memahami hakikat alam semesta seisinya. Dulunya tidak ada, ya, sekarang menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Oh, ternyata Allah. Itu. Begitu juga wujud diri kita. Dulunya tidak ada, sekarang ada. Siapa yang mengadakan? Ya, yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, para arifin billah ini diberikan anugerah tersingkap dalam memahami hakikat asya alam semesta, ya, minal ardi wassama, mengetahui, ya, asya yang ada di bumi, ya, semua makhluk ada yang ada di bumi, baik di daratan maupun di lautan, wassama, dan yang ada di langit, ya, seperti bulan, matahari, ya, galaksi, ya, Bima Sakti, dan bintang-bintang dan lain sebagainya. Itu sampai diberikan anugerah pemahaman yang demikian
dahsyat itu. Dan ini bisa kita lihat orang-orang yang mendapatkan anugerah ini, itu kalau kita membaca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 1 yang membahas tentang asror huruf, ya, rahasia-rahasia huruf hijaiyah. Itu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menjelaskan keterkaitan huruf dengan rahasia alam semesta sampai planet-planet yang ada di ruang angkasa. Ibn Arabi tahu persis. Bahkan sampai hitungan tahunnya pun Ibnu Arabi menyebutkan di situ. Ini artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari terbukti ada orang yang terbuka, tersingkap soal hakikat apa yang di bumi dan yang di langit. Itu di dalam Al-Futuhat dijelaskan, diuraikan, ya, tentang alam semesta, terutama dimensi sama langit, ya, ada antara bintang satu dan bintang yang lain, itu sampai diurai jarak-jaraknya. Ini artinya sungguh luar biasa, ya, dahsyatnya orang-orang yang diberikan anugerah ilmu seperti itu. Bahkan sampai Ibnu Arabi menyebut hitungan tahunnya. Ini kan luar biasa, gitu ya. Tidak sebatas itu, ya, Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat juga menjelaskan terkait dengan, ya, eskatologi, ya, dalam ilmu filsafat. Eskatologi itu berkaitan dengan alam barzah. Ibnu Arabi secara detail menjelaskan kondisi neraka. Ya, kalau surga, ya, dijelaskan, tapi saya takjub ketika Ibnu Arabi menjelaskan detailnya, yaitu neraka. Itu kayak seolah-olah kita membaca kitab Ibnu Arabi yang bahas neraka, itu kayak tergambar bagaimana kondisi neraka. Nah, tentu Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa apa yang beliau tulis itu yang beliau ketahui, gitu. Tidak asal ngarang, gitu. Tidak asal imajinasi, ya, khoyali, ya, kemudian ditulis, tidak. Jadi Ibnu Arabi menulis apa yang dia ketahui, apa yang beliau rasakan. Itu. Kemudian selanjutnya, wassolatu, dan bermula sholawat, ya, sholat atau rahmat, ya, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina, atas Sayyid pimpinan kami, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i, sebagai pemungkasnya para nabi. Ya, di sini Syekh Nafis menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, pemungkasnya nabi. Artinya apa? Ya, sesudah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Dalam penjelasan lain, ya, bahwa nurun nubuwah, nur kenabian itu berhenti pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sebagai khotimul anbiya, itu nurun nubuwah. Yang masih ada sampai kiamat nanti itu nurul wilayah, yaitu cahaya kewalian, cahaya spiritualitas. Maka sesudah Nabi, ya, ada para sahabat yang diberikan anugerah ruhaniyah, yang diberikan anugerah spiritualitas. Maka ini disebut nurul wilayah. Mereka mendapatkan anugerah nur kewalian. Sampai sekarang orang-orang yang mendapatkan anugerah nur wilayah pasti ada, ya. Jadi terus akan berjalan sampai hari akhir atau hari kiamat. Itu.
Jadi kalau di zaman sekarang ada orang yang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi wali, ya bisa diterima karena nurul wilayah masih terus berkembang. Tapi kalau di zaman sekarang kemudian lantas ngaku-ngaku nabi, ini yang repot karena ya, nabi terakhir sudah ditutup yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khuliqa min dzatihi. Ya, ini ya penjelasan yang ya menggunakan bahasa yang sangat tinggi ya. Mensifati Nabi Muhammad ya, alladzi khuliqa yang diciptakan min dzatihi dari zatnya. Ini tentu ya bagi orang-orang yang ahli hakikat ya dia sudah paham ya. Wa minhu dan darinya ya jami'ul asya'i semua segala sesuatu. Wa minhu dan itu dari Nur Muhammad ya maksudnya itu jami'ul asya dari segala sesuatu ya. Jadi maksud dari muqaddimah ini ya bahwa ya Nabi Muhammad itu ya yang disebut dengan Muhammad bin Abdillah ya ini disebut sebagai nabi dan rasul. Ya ini Muhammad bin Abdillah. Nah, kemudian sebelum Muhammad bin Abdillah ini ada ya pada 14 abad yang lalu. Sebelum alam semesta diciptakan itu ada yang Allah menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan sebelum alam semesta. Ini teori penciptaan menurut para sufi ya. Nah, seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan tokoh-tokoh sufi yang lain itu memahami teori penciptaan berdasarkan hadis yang dari Jabir. Nah, bagi yang tidak sejalan, tidak sejalan atau tidak menerima ya nggak ada masalah ya. Karena selevel Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Nafis Al-Manzari ya memiliki pemahaman yang demikian tentu berdasarkan dari ya pemahaman ilmu dan anugerah rohaniyah. Nanti diberikan limpahan yaitu cahaya nur ilahiyah. Jadi teorinya Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad ini diciptakanlah alam semesta. Itu. Ini teori penciptaan yang dipahami oleh para sufi. Maka termasuk jami'ul asya, segala sesuatu yang ada di alam semesta itu ya khuliqa min nurihi, diciptakan dari bias Nur Muhammad. Itu. Nah, ini pemahaman soal teori penciptaan bagi para sufi. Bagi yang ya terkoneksi batiniahnya kemudian memahaminya dengan benar ya nggak ada masalah. Yang penting pemahamannya tidak aneh-aneh dan tidak menyimpang. Itu. Toh buktinya ya orang-orang yang memahami teori penciptaan seperti ini ya terbukti sekian ratus tahun ya mereka adalah orang-orang yang levelnya disebut dengan para arifin billah, waliyun min auliyaillah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau
pemahamannya salah, ya nggak mungkin menjadi kekasihnya. Gitu. Nah, yang paling penting ya dalam memahami kajian-kajian ini kita tidak mengembangkan dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya muncul pemahaman yang aneh-aneh ini yang akhirnya menjadi masalah. Tapi kalau kita tetap dalam prinsip-prinsip yang disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin, tetap berpegang pada Quran dan hadis dan praktek syariat yang lahir batin, ya saya yakin tidak akan menimbulkan masalah itu. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi. Jadi wa alihi ini keluarga. Ada dua makna ya. Ada yang kulut taqiyin, setiap orang yang bertakwa itu alu Muhammadin, keluarga Muhammad. Ya, ini dalam pengertian bahwa orang yang bertakwa itu genetik ruhaniyahnya itu pasti ya menginduk pada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sekalipun secara fisik jasmani ya dia anak si A, si B, si C. Tapi kalau ada orang yang bertakwa ya diberikan anugerah iman, diberikan anugerah ketakwaan, itu secara rohani pasti terkoneksi dengan rohani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sebagai sayyidur ruh, induk segala ruh. Nah, sedangkan soal jasad ya sesuai dengan ya takdir Allah. Kita orang Jawa ya dilahirkan oleh bapak ibu kita yang ada di Jawa gitu. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi itu orang-orang yang hidup pada zaman Nabi dan dia beriman. Abu Jahal tidak masuk kategori sahabat karena dia hidup tapi ingkar. Abu Lahab sama, hidup pada zaman Nabi tapi ingkar. Asyaddatil awliya'i, yaitu pimpinan-pimpinan para wali. Itu. Jadi pimpinan-pimpinan para wali ya, ini juga termasuk ya mereka yang menjadi tadi transmisi nur wilayah. Jadi as-sadatil auliya ya ini mensifati dari alihi wa ashabihi. Jadi sesudah Nabi Muhammad itu kan yang ada ya ada pihak alihi keluarga, ada yang pihak ashabi sahabat. Lah, mereka-mereka itu as-sadatil auliya, menjadi pimpinan-pimpinan para aulia. Ya seperti Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, ya, kemudian Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zainul Abidin, Sayyidina Bakir dan seterusnya. Itu termasuk Saddatul Auliya. Wa alat tabi'in, dan atas para pengikut ya generasi tabi'in, yaitu orang yang hidupnya sesudah era sahabat. Wa tabi'it tabi'in, dan pengikutnya para pengikut, yaitu generasi sesudah tabi'in. Lahum, itu bagi mereka semuanya ya, bi ihsanin, dengan ihsan, dengan kebaikan, ila yaumil jazai, hingga hari pembalasan. Itu. Wa ba'du, ya, dan sesudah basmalah, hamdalah, sholawat ala Rasulillah, ya. Falamma kanat, maka tatkala ada apa sanatu alfin, tahun 1000 wa mi'ataini, dan 200 min hijratin Nabi, dari hijrahnya Nabi Al-Karim yang mulia. Jadi pada saat tahun 1200 ya, ini tentu hijrah ya, hijriyah ya. Ala sahibiha, atas pemiliknya,
min rabbihi, dari Tuhannya, afdhalus sholati, sebaik-baiknya rahmat, wa azkat taslimi, dan sebaik-baik, wa azka, dan paling bersihnya taslim, yaitu ya, taslim itu kepasrahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad iltamasa minni ba'dul ikhwan. Ya, beliau mu'alif Syekh Nafis menyampaikan. Jadi qad iltamasa, telah meminta minni kepadaku ba'dul ikhwani, sebagian para ikhwan, teman-teman itu. Jadi ini biasanya kalau di pesantren ada yang santri yang alim, alamah, mahir gitu. Kemudian ada santri yang lain minta supaya bikin kholasoh, bikin ringkasan, agar bisa membantu pemahaman teman-teman yang lain. Nah, termasuk ini Syekh Nafis ini diminta oleh ba'dul ikhwan. Ya, kalau bahasa sekarang minta tolong dong dibikinan ringkasan supaya saya bisa paham dengan ajaran-ajaran hakikat gitu. Fatahat, telah membuka siapa Allah qalbi, hatiku. Kemudian Allah menyingkap, tabir ya, membuka pintu hatinya. Wa qalbahu, dan hatinya, hati teman tadi, binuril musyahadati, dengan cahaya musyahadah. Jadi nuril musyahadah itu cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang belajar ilmu hakikat hingga merasakan. Maka para santri atau salik yang belajar ilmu hakikat ya, ketika dia paham teorinya, untuk prakteknya selalu diajarkan untuk syuhud. Syuhud itu apa? Yaitu ikhtiar seorang salik memandang satu objek ya, kemudian untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat semua gerakan ya dilatih untuk dikembalikan kepada Allah. Ini namanya syuhud. Nah, nuril musyahadah itu biasanya diperoleh dari seorang salik yang sudah istiqomah syuhudnya, kemudian mendapatkan limpahan yang namanya nurul musyahadah, cahaya musyahadah. Jadi nurul musyahadah ini tidak bisa diperoleh kalau tidak istiqomah dalam latihan syuhud itu. Maka ada istilah syuhud musyahadah. Jadi syuhud ini sebagai praktek seorang salik yang baru paham ilmu tentang hakikat. Oh, ternyata semua yang ada di alam semesta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipraktekkan secara benar ya, lesannya tertutup ya, apa yang dirasakan cukup dinikmati sendiri, tidak diungkapkan keluar gitu, sehingga terjaga rahasia ketuhanan ya. Jangan sampai baru paham sedikit kemudian dipublikasikan, disampaikan kepada orang lain, apalagi disampaikan kepada orang yang tidak paham. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah dan masalah. Wal irfani, dan memperoleh anugerah cahaya kemakrifahan. Jadi ya, kalau orang salik yang istiqomah ya, ngajinya rutin, zikirnya rutin ya, terus praktek syuhudnya juga mulai dipraktekkan, dirasakan, itu dengan sendirinya Allah akan memberikan anugerah nurul musyahadah. Jadi jangan ngimpi kalau ya paham ilmu saja belum, zikir istiqomah aja belum,
latihan suhud juga belum, kok mimpi pengen nurul musyahadah. Itu. Ya kita berproses. Setelah paham ilmu hakikat, kita yakini, kita renungi, kita kemudian praktekkan dalam melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta, kita rasakan, kita nikmati, ya. Cukup hanya Allah dan kita yang tahu, ya. Maka untuk memperoleh wilayah nur musyahadah itu sangat mungkin terjadi, gitu. Sangat mungkin terjadi. Wal irfan dan nur kemakrifahan. Bagi Allah kalau membuka satu pintu, ya sangat mudah sekali. Tiba-tiba diberikan ya pemahaman-pemahaman yang tidak pernah dipahami sebelumnya. Ini yang namanya nurul musyahadah dan nurul irfan. Itu. An asna'a, supaya aku menulis, supaya aku mengarang lahu kepada teman risalatan, yaitu satu risalah, ya, risalah atau satu tulisan muhtasorotan yang ringkas, ya, risalah tulisan yang ringkas praktis bilisanil Jawi, dengan bahasa Jawa. Itu yang disebut ya bahasa Melayu. Ini orang Aceh paham baca kitab ini, orang Padang paham, orang Jawa Padang, orang Kalimantan paham, orang Sulawesi paham, orang Malaysia juga paham. Karena ini bahasa yang sekarang disebut bahasa Melayu. Tapi zaman dulu menggunakan istilah Al-Jawi. Jadi kata Al-Jawi itu dulu maknanya luas, termasuk menyebutkan wilayah Aceh, ulama-ulama Aceh dulu itu menggunakan kata Al-Jawi. Syekh Abdul Rauf ya Al-Jawi itu dulu. Jadi ketika ulama Indonesia, ya, Nusantara pergi ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, belajar di sana, itu ada penisbatan Al-Jawinya. Itu. Nah, di sini menggunakan bilisanil Jawi. Ini maksudnya ya pakai bahasa Melayu. Sekarang disebut bahasa Melayu. Tapi Syekh Nafis menggunakan bilisanil Jawi dengan bahasa Jawa al-laini yang lembut. Tujuannya apa? Liantafi'a, supaya memperoleh manfaat biha dengan risalah atau dengan kitab ini, yaitu man, orang, failnya di belakang, la ya'rifu, yang tidak mengetahui, siapa man, lisanal arabi, yaitu bahasa lisan Arab, yaitu bahasa Arab, ya. Itu Al-Bayyini yang nyata. Jadi kitab ini membantu bagi orang Nusantara, ya, yang tidak menguasai nahwu shorob atau menguasai bahasa Arab, maka dengan membaca kitab Ad-Durrun Nafis ini sangat terbantu memahami tentang konstruksi ajaran hakikat yang seutuhnya. Maka kitab ini populer pada abad 18-19 ini. Gitu. Kitab ini menjelaskan ya fi bayani wahdatid dzati. Jadi langsung dijelaskan oleh mu'alifnya. Kitab ini fi bayani wahdatid dzati, menjelaskan tentang keesaan dzat, wasifati dan sifat, wal asma'i dan asma, wal af'ali dan af'al. Jadi fokus pembahasan kitab ini yaitu pada 4 aspek, ya. Yang pertama tauhidud dzat, mengesahkan dzat. Yang kedua tauhidus sifat, mengesahkan sifat. Tauhidul asma, mengesahkan nama. Kemudian tauhidul af'al, yaitu mengesahkan semua perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan
tauhid ahli kasfi. Itu disebut tauhid mukasyafah. Jadi 4. Yang pertama ya, kalau di pembahasan biasanya nanti tauhidul af'al dulu ya, mengesahkan perbuatan, tauhidul sifat. Yang kedua mengesahkan sifat, tauhidul asma dulu, asma kemudian sifat, baru yang terakhir tauhidud dzat. Jadi objeknya 4 tauhid ini yang akan dibahas. Lah tujuannya apa? Litakhollusis salikina gitu. Supaya menyelamatkan para salikin gitu. Para salikin itu orang yang sudah menuju Allah, atau orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar tarekat gitu. Dengan ngaji kitab Durrun Nafis ini, insya Allah ya, seorang salikin akan terselamatkan minas syirki, dari kesirikan, al khofi yang tersembunyi. Jadi insya Allah akan diselamatkan dari syirik yang khofi, wariyai dan riya, wal ujbi dan ujub itu GR ya, bil lil a'mali, bagi amal. Nah, cukup sampai di sini dulu. Jadi muqaddimah kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah diurai ya, sampai pada topik-topik pembahasan dan sampai tujuannya belajar ilmu yang ada di kitab Durrun Nafis tidak ada lain supaya selamat dari syirik khafi, selamat dari riya, selamat dari ujub. Karena penyakit ini kalau tidak dipahami ya sulit untuk bisa dibersihkan dari batin kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.